Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada edisi 298 ini kita berbicara mengenai al-ismul mausul alladzaini. Alladzaini, sebelumnya alladzani. Ya. Ini isim mausul alladzaini. Ini bukan alladzani tapi alladzaini. Alladzaini digunakan untuk jual, untuk kata benda dua atau musanna, mansub maupun majrur. Sebelumnya isim mausul yang kita bahas adalah alladzani. Alladzani digunakan untuk bentuk dua juga, bentuk musanna, tetapi untuk kasus marfu, ya. Sekarang alladzaini untuk kasus mansub dan majrur. Dengan demikian isim mausul untuk musanna, isim mausul untuk dua itu tidak mabni. Dia mengalami perubahan harakat huruf akhir. Kalau marfu dia alladzani, dia marfu dengan alif. Kemudian kalau mansub atau majrur alladzaini, dia mansub atau majrur dengan ya. Ya kan? Dengan ya. Coba kita sudah mempelajari kata penunjuk atau ismul isyarah pada edisi sekitar 100 ya, 100 kurang atau 100 lebih. Coba bandingkan isim isyarah dengan al-ismul mausul, ya. Mirip itu. Dalam ismul isyarah kalau yang ditunjuk itu laki-laki tunggal, kita menggunakan hadza. Hadza, kalau isim mausul kita menggunakan alladzi. Jadi alladzi digunakan untuk marfu, mansub maupun majrur. Demikian juga hadza. Hadza digunakan untuk marfu, mansub maupun majrur. Jadi hadza itu isim yang mabni, sebagaimana alladzi itu isim yang mabni. Kemudian kalau yang ditunjuk itu dua orang laki-laki, kita menggunakan hadzani. Bandingkan dengan isim mausul untuk dua orang laki-laki itu alladzani. Itu untuk marfu, sebagaimana halnya hadzani juga marfu, ya. Jadi apabila yang ditunjuk itu dua orang laki-laki, pada kasus mansub maupun majrur kita menggunakan hadzaini. Kalau isim mausul alladzaini. Jadi masing-masing mansub atau majrur dengan ya. Ya, coba bandingkan itu. Jadi isim isyarah atau kata penunjuk ada juga untuk dia laki-laki, untuk dia perempuan, untuk dua laki-laki, untuk dua perempuan, untuk jamak laki-laki, untuk jamak perempuan. Ada juga untuk jamak tidak berakal, ya. Sama dengan ini. Coba dibandingkan itu. Oke. Contoh, innal mudarrisaini alladzaini yusafirani ila Misra sudaniyani. Ya, artinya sesungguhnya dua guru laki-laki yang sedang bepergian ke Mesir. Ada apa dengan dua guru laki-laki yang sedang bepergian ke Mesir itu? Dua guru itu Sudaniyani, orang Sudan, ya, orang Sudan. Jadi ini asalnya itu jumlah ismiyah yang mubtadanya itu al-mudarrisani. Mubtada itu marfu, ya.
al-mudarrisani, dua guru laki-laki, yang alladzani oleh karena mubtada itu marfu, kemudian isim mausulnya juga marfu, ya. Alladzani yusafirani ila Misra, yang sedang berpergian ke Mesir, dua orang Sudan. Kemudian al-mudarrisani itu dimasuki oleh inna, ya, oleh karena inna itu memang bertugas di jumlah ismiyah. Jadi inna itu menempatkan dirinya di depan mubtada. Kemudian dia nasabkan mubtada itu. Dengan demikian mudarrisani berubah menjadi al-mudarrisaini, sehingga redaksinya menjadi innal mudarrisaini. Sesungguhnya dua guru laki-laki itu, dua guru laki-laki yang mana? Alladzaini. Jadi oleh karena sabiqnya itu, antecedennya itu dua guru laki-laki mansub, maka isim mausul yang digunakan juga untuk dua laki-laki mansub. Jadi isim mausul untuk dua laki-laki mansub itu ini alladzaini. Jadi kurang lagi ini muzakkar, laki-laki, ya, muzakkar atau maskulin. Jadi alladzaini itu digunakan untuk dua, kemudian laki-laki, maskulin, kemudian i'rabnya itu mansub atau majrur. Jadi oleh karena ini sabiq atau antecedennya itu dua laki-laki mansub, maka isim mausul yang digunakan juga untuk dua laki-laki mansub. Dua laki-laki mansub, yaitu alladzaini. Kemudian setelah alladzaini yang saya garis bawahi ini, itu silah mausul. Dalam hal ini kalimat, ya, kalimat fi'liyah. Dalam hal ini kalimat fi'liyah. Apa fungsi silah mausul? Pada pelajaran sebelumnya kita diberitahu bahwa silah mausul itu berfungsi untuk melengkapi makna isim mausul. Kalau yang saja dia tidak punya makna. Dua guru laki-laki yang apa? Yusafirani ila Misra, yang sedang bepergian ke Mesir, ya, yang sedang bepergian ke Mesir. Ada apa dengan dua guru laki-laki yang sedang bepergian ke Mesir itu? Sudaniyani, orang Sudan, ya, orang Sudan. Jadi ini merupakan khabar dari al-mudarrisani yang berperan sebagai mubtada, alladzani, ya. Kalau inna masuk, ini menjadi al-mudarrisaini, kemudian dia bukan lagi mubtada tapi ismu inna yang mansub. Kemudian ini isim mausul ini juga berubah menjadi alladzaini, ya, bukan alladzani, alladzaini. Kemudian ini khabar ini tidak berubah. Jadi inna itu tidak merubah i'rab daripada khabar. Dia hanya merubah jabatannya saja. Kalau sebelumnya sudaniyani itu berperan atau menjabat sebagai khabar, begitu masuk inna dia menjabat sebagai khabar inna, tapi i'rabnya tetap, dia tidak berubah, ya, sudaniyani. Jadi arti contoh pertama, innal mudarrisaini, sesungguhnya dua guru laki-laki yang sedang bepergian ke Mesir, itu dua orang Sudan, ya, dua orang Sudan. Coba lihat ini alif yang di garis bawah ini, alif yang di lingkar ini alif tasniyah, alif yang bermakna huma, ya, alif yang bermakna huma, laki-laki. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah, sesungguhnya dua guru laki-laki yang mereka sedang berpergian ke Mesir, itu orang-orang Sudan, ya.
dalam bahasa Indonesia mereka itu tidak dipakai, harus dihilangkan. Jadi bukan yang mereka sedang bepergian ke Mesir, tapi yang sedang bepergian tanpa mereka. Tapi dalam bahasa Arab merekanya harus cantumkan. Dalam hal ini alif ini ya. Ini namanya apa itu? Kata ganti orang ketiga yang mengacu pada isim mausul, ya, isim mausul yang muncul dalam silah mausul, ini silah mausul itu disebut aid. Ini aid ya, aid. Tapi kalau ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini nggak perlu diterjemahkan ya. Nah, jadi dalam contoh satu, aidnya itu berperan sebagai apa? Sebagai subjek ya. Oleh karena mereka itu yang bepergian. Nah, contoh dua, hadhil hadiyah. Hadhil hadiyah. Hadiah ini, ada apa dengan hadiah ini? Hadiah ini dari dua orang insinyur. Dua orang insinyur yang mana? Dua orang insinyur yang bekerja di perusahaan itu. Ya. Perusahaannya satu, di perusahaan itu. Jadi hadhihi berperan sebagai apa? Sebagai mubtada. Sebagai mubtada yang menunjuk hadiah. Jadi kata benda yang ditunjuk itu harus selaras dengan ini. Ini laki perempuan, ini pun harus perempuan, ya. Nah, selaras itu. Kemudian ini harus ma'rifah, beralif lam, ya, beralif lam. Kemudian kalau ini itu marfu, ini pun marfu. Jadi hadhi itu marfu, oleh karena dia berperan sebagai mubtada yang harus marfu. Oleh karena itu kata benda setelahnya itu harus berakhir dengan dhammah. Hadhil hadiyatu. Ada apa dengan hadhil hadiyatu? Minal muhandisaini. Itu dari dua orang insinyur. Jadi dari dua orang insinyur itu khabar ya. Dua orang insinyur yang mana? Alladzaini. Alladzaini. Isim mausulnya alladzaini. Mengapa? Oleh karena ini itu majrur karena min. Dia majrur dengan ya. Ya. Oleh karena itu isim mausul yang digunakan juga harus majrur. Ya, majrur itu apa ini? Ini alladzaini. Ya, alladzaini yang apa? Ini yang di garis bawah ini silah mausul. Silah mausul yang mereka bekerja ya'malani fi tilka syarikah, di perusahaan itu. Jadi ini ismul isyarah. Nah, ini ismul isyarah yang digunakan untuk menunjuk asyarikah. Asyarikah itu perempuan karena dia bertamar mutah. Jadi kata penunjuk jauh itu yang digunakan untuk perempuan itu tilka ya. Tilka. Nah, coba diulang kembali edisi-edisi mengenai kata penunjuk ya. Itu edisi-edisi sekitar 100 ya. Jadi hadhil hadiyatu minal muhandisaini alladzaini ya'malani fi tilka syarikah. Ya, ini hadiah ini. Jadi terjemahannya ini bukan ini hadiah, tapi hadiah ini itu dari al-muhandisaini, dua orang insinyur yang bekerja di perusahaan ini. Dalam bahasa Indonesia ini aidnya ini alif ini tidak diterjemahkan ya, tidak diterjemahkan. Oke, berdasarkan itu mari kita kerjakan 5 latihan. Coba kata atau frasa yang digarisbawahi dalam latihan itu kata kerja ya, bukan silah mausul. Karena dalam contoh yang digarisbawahi itu silah mausul. Tapi dalam latihan ini yang digarisbawahi ini itu kata kerja ya, kata kerja. Mengucapkan salam itu kata kerja. Ini mengajar, kata kerja. Menolong, ini memuliakan, itu kata kerja. Memuliakan, ini apa ini? Mengajar, mengajari. Ini menyaksikan, bermain, bertemu, lulus.
itu semuanya kata kerja, ya. Itu semuanya kata kerja. Itu sebagian besar kata kerja yang digunakan dalam latihan ini sudah pernah muncul dalam latihan-latihan sebelumnya. Coba kita lihat. Nomor satu, ya. Nomor satu, mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu sallama. Sallama. Sallama ala. Ya. Sallama pada preposisi yang ala. Mengucapkan salam kepada. Ya. Kemudian mudhari'nya yusallimu. Sudah sering muncul di latihan sebelumnya. Yusallimu. Yusallimu ala. Ya. Kemudian mengajar itu allama. Allama. Satu pola dengan sallama. Allama. Ya, allama. Kemudian fi'il mudhari'nya kalau sallama yusallimu maka allama yu'allimu. 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 Ini mengajar. Kalau pengajaran itu ta'lim, ya. Kalau pengucapan salam itu dengan demikian taslim. Akan kita pelajari insyaallah nanti. Itu bagian yang digaris bawahi, itu kata kerja, ya. Kemudian silah mausulnya itu setelah yang mengajar di sekolah ini, ya. Perhatikan silah mausul itu harus mengandung aid, kata ganti orang ketiga yang kembali atau yang merujuk pada isim mausul. Saya mengucapkan salam kepada, jadi kesannya ini peristiwa pengucapan salam itu terjadi pada waktu lampau. Jadi kita gunakan fi'il madhi. Fi'il madhi dari mengucapkan salam. Ya, fi'il madhi dari mengucapkan salam itu sallama. Sallama ini untuk huwa. Ya, ini untuk huwa. Kalau untuk saya itu salam tuh. Jadi fi'il madhi untuk saya itu, lihat tabel itu berakhir dengan tu, ya. Jadi sallama, sallamu, sallamat, sallamata, sallamna, salamta, salamtuma, sallamtum, sallamti, salamtuma, sallamtunna, sallamtu, sallamna. Jadi saya mengucapkan salam, salamtu. 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 Ini verb plus subjek. Subjeknya itu tu, saya. Kata kerjanya mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu salam. Ya. Saya mengucapkan salam kepada ala dua guru. Ya, gurunya laki-laki, ya. Oleh karena kita sedang mempelajari bentuk dua dari laki-laki. Dua laki-laki. Kalau satu guru, mudarris. Kalau dua guru, mudarrisani atau mudarrisaini. Mudarrisani itu marfu, mudarrisaini itu mansub maupun majrur. Oleh karena kata kerja mengucapkan salam itu didahului oleh ala harful jar, maka dia harus majrur. Jadi kita menggunakan al-mudarrisaini. Alal mudarrisaini. Mudarrisaini. Ya, tidak boleh mudarrisani, oleh karena dia itu majrur karena ala. Dia majrur dengan ya, karena ala ada di depan, ya. Al mudarrisaini. Kemudian yang itu yang untuk dua orang laki-laki majrur itu alladzaini yang sedang kita pelajari ini. Alladzaini.
Alladzaini, ya, alladzaini, alladzaini. Nah, baru silah mausul, baru kalimat setelah isim mausul yang apa? Yang mengajar di sekolah ini, yang mengajar di sekolah ini. Jadi kesannya guru itu masih berperan sebagai tenaga pengajar di sekolah itu. Jadi kita gunakan mengajar untuk mudhari. Allama mudhari'nya yu'allimu, ya. Nah, jadi kalau dua guru itu tidak mengajar lagi di sekolah itu, dia mengajar dulu, kita gunakan fi'il madhi, ya. Tapi kesan kuatnya ini dia masih mengajar di sekolah itu. Masih mengajar di sekolah itu, ya. Jadi saya mengucapkan salam pada waktu lampau mudhari madin, salam tu al mudarrisaini alladzaini yang mengajar itu siapa? Itu dua guru itu. Jadi kita menggunakan fil mudhari yu'allimu untuk dua laki-laki, yu'allimani. Alladzaini, sini saya lanjutkan, yu'allimani, ya kan? Nah, jangan terpengaruh alladzaini mudarrisani terus kita buat di sini yu'allimaini. So, fil mudhari itu tidak ada yang berakhir dengan aini, ya kan? Yu'allimani di sekolah ini fi, di sini ada kata penunjuk ini hadhihi. Kenapa hadhihi? Orang kira sekolah itu perempuan. Hadhihi sekolah, al-madrasah, fi hadhil madrasati. Jadi kata benda yang ditunjuk setelah kata penunjuk itu harus beralif lam, ya. Fi hadhil madrasati. Oleh karena hadhihinya itu majrur karena fi. Hadhihi itu selaras dengan al-madrasah, kata yang dia tunjuk. Oleh karena majrur, ini pun majrur. Jadi kalimatnya salamtu 'alal mudarrisaini alladzaini yu'allimani fi hadhil madrasah. Ini yang saya garis bawahi, ini merupakan silah mausul. Jadi kalimat setelah isim mausul yang melengkapi makna isim mausul, ya. Sebab tanpa kalimat setelah isim mausul ini hampir tidak punya makna. Saya mengucapkan salam kepada dua orang guru yang nggak jelas, yang apa? Yang mengajar di sekolah ini. Kemudian saya menolong dua guru yang saya muliakan, ya. Menolong yang sering kita gunakan itu nasara, ya. Nasara yansuru. Nah, di sini coba kita gunakan sinonim dari nasara, yaitu sa'ada. Sa'ada juga menolong, ya. Sa'ada yusa'idu. Jadi ini dia laki-laki telah menolong, yusa'idu dia laki-laki sedang atau akan menolong. Jadi kalau kita bentuk pelaku dari sa'ada, jadi yang menolong atau orang yang menolong itu sa'idun, ya. Sa'ada yusa'idu musa'idun, ya. Musa'idun itu orang yang menolong. Kalau kita bentuk dari nasara, nasirun, ya. Nasirun itu orang yang menolong. Jadi nasirun itu bersinonim dengan musa'idun. Akan kita pelajari nanti itu. Jadi sebetulnya yang baru kita ini baru konsep-konsep dasar, dan ini harus dipertajam konsep-konsep dasar ini, ya. Kita ini sebetulnya baru mulai. Tapi untuk melangkah ke konsep yang lebih
yang lebih lanjut, yang lebih maju, konsep dasar ini harus betul-betul dikuasai, ya. Jadi kita gunakan kata sa'ada. Saya menolong, jadi sa'ada untuk saya itu sa'atu. Sa'ada, dia menolong, dia telah menolong. Sa'ada, sa'ada, sa'adu. Kalau untuk saya, sa'atu, untuk kami sa'adalah. Jadi sa'atu. 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 Jadi ini kata kerjanya, menolong, saat, kemudian saya itu, tu. Subjeknya tu, sa'atu. Siapa yang saya tolong? Dua guru. Dua guru. Jadi, dua guru itu mudarrisani atau mudarrisaini. Nah, dua guru di sini itu berperan sebagai objek. Harus mansub. Jadi, al-mudarrisaini. Al-mudarrisaini. Jadi sa'atu al-mudarrisaini, saya menolong dua guru. Mengapa beralif lam? Oleh karena ini mau kita pentolkan sebagai apa? Sebagai sabiq. Jadi setelah ini itu yang. Jadi sabiq itu harus beralif lam, ya. Ya, sa'atul mudarrisaini, yang alladzaini. Oleh karena ini dua laki-laki, alladzaini gitu ya, alladzaini, tidak perlu saya beri harokat. Sa'atul mudarrisaini alladzaini, yang saya muliakan. Perhatikan itu, yang saya muliakan. Jadi saya muliakan itu merupakan silah mausul, ya, merupakan silah mausul. Silatul mausul. Anda masih ingat itu silah mausul? Silah mausul itu dalil, itu dalil pada pelajaran sebelumnya. Silah mausul itu harus mengandung kata ganti orang ketiga yang mengacu pada isim mausul. Coba lihat silah mausul. Nah, silah mausulnya itu saya muliakan, ya. Ini. Silah mausulnya itu ini, saya muliakan. Ada kata ganti orang ketiga di sini? Nggak ada. Yang ada itu saya. Saya itu tidak berperan sebagai aid, tidak berperan sebagai roji. Yang berperan sebagai roji itu orang ketiga, kata ganti orang ketiga. Jadi dalam bahasa Arab harus dimunculkan itu aid itu. Ini silah mausul tanpa aid. Mengapa tidak ada aid di sini? Oleh karena ini bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, aid itu dihilangkan. Kan gitu kemarin. Kalau dalam bahasa Arab, ini yang saya memuliakannya, jadi harus dilengkapi dengan nya. Yang saya memuliakannya, itu dalam bahasa Arab, ya. Tapi dalam bahasa Indonesia, nggak boleh itu. Yang saya muliakan, tanpa aid. Jadi alladzaini, apa? Memuliakan itu apa? Memuliakan itu akrama. Akrama. Fil madhi yukrimu. 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 Ini kata kerja. Jadi akrama itu sebagai kata kerja, artinya dia laki-laki telah memuliakan. Sebagai kata sifat, artinya lebih mulia atau paling mulia. Tapi di sini akrama itu berperan sebagai kata kerja. Jadi kapan saya memuliakan dua guru itu sampai sekarang. Kesannya begitu kan? Jadi kita gunakan fi'il mudhari, yukrimu. Yukrimu untuk huwa, untuk saya, ganti ya dengan hamzah. Ukrimu. Jadi sa'atul mudarrisaini alladzaini ukrimu. Ini silah mausul. Ukrimu. Ukrimu. Ini nggak ada ini. Ini nggak ada aidnya. Jadi harus ditampilkan aid. Aid itu kata ganti dari ini.
atau dari ini. Apa itu kata ganti itu huma. Alladzaini ukrimuhuma. Ukrimuhuma. Ya, ininya begitu, ya. Sa'atul mudarrisaini alladzaini ukrimuhuma. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, saya membantu dua orang guru yang saya memuliakan mereka. Dalam bahasa Indonesia itu bukan terjemahan yang benar, ya. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya, saya telah membantu dua orang guru yang saya muliakan. Humanya ini dihilangkan. Aidnya itu dihilangkan, ya. Aidnya itu dihilangkan. Jadi kalimatnya menjadi sa'atul mudarrisainil ladzaini ukrimuhuma. Kalau kita menggunakan kata kerja sa'ada. Kalau nasara, nasartu. Nomor 3, saya memuliakan dua guru yang telah mengajari saya banyak ilmu. Ya. Kapan saya memuliakan? Kelihatannya sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Kesan kuatnya begitu. Kalau lampau, berarti saya dulu memuliakan. Nggak ada dulu kan? Berarti sampai sekarang saya masih memuliakan dua guru itu. Dua guru yang mana? Yang telah mengajari saya banyak ilmu. Jadi mengajari itu kapan? Mengajari itu bisa sampai sekarang dia masih mengajari saya banyak ilmu, atau bisa juga dulu. Kita anggap saja dulu, ya. Dulu. Jadi ini kita bentuk dalam fi'lul madhin. Saya memuliakan. Sekarang masih terjadi itu. Ini ukrimu. Kita gunakan fi'il mudhari. Ukrimu. Ukrimu. Ya, ukrimu. Saya memuliakan dua guru. Ini dua guru. Ini sebagai objek, ya. Sebagai objek. Mudarrisani atau mudarrisaini. Mudarrisaini. Oleh karena dia objek, mansub. Beralif lam. Oleh karena dia juga berperan sebagai sabik. Ya, posisinya sebelum yang. Jadi pakai alif lam. Al mudarrisaini. Al mudarrisaini. Ukrimul mudarrisaini. Mudarrisaini yang mana? Mudarrisaini yang mana? Nah, baru masuk kita ke isim mausul. Alladzaini. Itu, ya. Alladzaini. 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 Ya, alladzaini oleh karena dia identik dengan al-mudarrisaini. Ini mansub, ini pun harus mansub. Ukrimul mudarrisaini alladzaini. Ya, dua guru itu telah mengajari saya. Jadi kita gunakan fi'il mudhari untuk allama. Ya, kita gunakan fi'il madhi oleh karena telah, ya. Kita gunakan allama. Allama untuk dua orang, oleh karena yang mengajari saya itu dua guru. Dua guru itu huma. Apa ini fi'il madhi untuk huma? Allama. Sebab ini kalau kita tasrif allama, allama, allamu. Allama. 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 Jadi mereka mengajari, merekanya itu alif, ya. Saya itu ni objek, ya. Ni. Allamani. Ini objek. Objek pertama. Mengajari saya apa? Banyak ilmu. Banyak ilmu. Ilmu itu ilmun. Ilmun. Ininya jamaknya ulum. Ulum. Ulumun. Ilmu Al-Quran, ilmu Al-Qurani. Kalau ilmu Al-Quran, ulumul Qurani. Nah, ini yang kita pelajari ini, tata bahasa Arab ini, itu merupakan salah satu min ulumil Quran, salah satu dari ilmu-ilmu Al-Quran.
Jadi mengajari saya, kita bentuk ini saja, jamak saja ya. Uluman, 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 uluman. Ini objek kedua. Ini objek pertama. Ilmu-ilmu yang banyak. Banyak itu kathir. Banyak itu kathir. Jadi kathir itu kata sifat ya. Sesuaikan dengan uluman. Uluman itu jamak tidak berakal. Berarti kita gunakan kata sifat untuk dia perempuan. Kathiratan. Banyak itu sebetulnya ini kathir. Kathir. Kathiron. Ya, kathiron. Tapi oleh karena ulum itu jamak tidak berakal, maka kata sifat yang digunakan kata sifat untuk perempuan tunggal. Kathiratan. Jadi ukrimul mudarrisaini alladzaini allamani uluman kathirah. Saya memuliakan dua guru yang telah mengajari saya banyak ilmu ya. Jadi kalau kita lihat ininya, silah mausulnya itu ini. Silah mausulnya ini ya. Ada di situ kata ganti orang ketiga yang mengacu pada alladzaini, yang mengacu pada al-mudarrisaini yang disebut dengan aid itu ada. Apa itu? Ini alif tasniyah ini. Alif tasniyah. Ini kan mereka ini. Mereka dalam bahasa Arab harus pakai, tetapi dalam bahasa Indonesia ini tidak boleh diterjemahkan. Tidak boleh yang mereka telah mengajari saya banyak ilmu, tidak boleh. Buang merekanya yang telah mengajari saya banyak ilmu. Oke. Berikutnya menyaksikan itu syahada. Syahada. Ya. Itu ini nomor berapa ini? Ini nomor 3. Ini 3 ya. 3. Ini nomor 4 ya. Syahada. 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 Yushahidu. 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 Menyaksikan. Ya, menyaksikan. Biasanya menyaksikan itu kalau dalam bahasa Inggris ini watch. Watch itu melihat sesuatu yang bergerak. Misalnya kalau kita nonton film itu watch. Ya. Kalau kita melihat orang yang sedang berlari dia kan bergerak itu watch. Bahasa Arabnya itu syahada yushahidu. Kalau kita buang ini alifnya ini dia menjadi syahada. Syahada yashhadu, bersaksi. Ya, bersaksi untuk saya ashhadu. Ashhadu alla ilaha illallah ya. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahada. Jadi saya menyaksikan dua anak laki-laki yang sedang bermain bola di lapangan. Kapan saya menyaksikan itu? Jadi kesannya itu lampau ya. Kalau lampau, ini kita lampaukan ini. Ini kita gunakan, syahada. Syahada untuk saya, syahadtu. Saya bercerita tentang peristiwa lampau di mana saya menyaksikan, syahadtu. Nah, ini verb, ini subjek. Syahadtu. Syahadtu apa? Syahadtu dua anak laki-laki. Berarti ini yang disaksikan. Ini objek ya. Objek. Al-waladain. Al-waladaini. Al-waladaini. Jadi kalau kita lihat ini, dua anak laki-laki itu paling tidak punya dua fungsi. Fungsi pertama, dia sebagai objek. Oleh karena itu, dia harus mansub. Nah, kita gunakan al-waladaini bukan al-waladani. Al-waladaini itu mansub dengan ya. Ya, oleh karena dia merupakan maf'ulun bih ya. Kemudian fungsi kedua
posisinya itu setelah yang, berarti dia sebagai sabik atau antecedent. Antecedent itu harus ma'rifah. Ma'rifah ya. Jadi ma'rifah dia harus beralif lam. Dia harus beralif lam. Ya, sebagai objek dia harus mansub dengan dia. Syahatu al-waladaini, yang itu alladzaini. Alladzaini, sini ya saya buat. Alladzaini. Alladzaini. Yang, setelah yang itu baru silah mausul ya. Yang bermain, masih ingat bermain? La'iba. La'iba, yal'abu. Ini bermain. Kalau pemain itu la'ib. Kalau tempat bermain itu mal'ab. Ya. Bal'ab. Jadi syahatul waladaini alladzaini, yang sedang bermain, sedang itu mudhari ya. Yal'ab. Yal'abani. Alladzaini yal'abani. Yal'abani, yang sedang bermain. Yang sedang bermain sama dengan yu'allimani, yang sedang mengajar atau yang tiap hari mengajar. Alladzaini yal'abani, di lapangan, fil mal'ab. Bermain bola. Oh, bermain bola ya. Kuratal qadam ya. Kuratal. Kenapa kuratal? Karena dia objek sekaligus mudhaf, kaki itu qadami, sepak bola ya. Dia mudhaf ilaih, jadi harus majrur. Alladzaini yal'abani kuratal qadami fil mal'ab, di lapangan. Fil mal'ab. Fil mal'ab. Fil mal'abi ya. Fil mal'abi. Kemudian nomor terakhir, nomor 5, bertemu. Bertemu itu bisa qabala. 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 Sama dengan sa'ada. Satu pola dengan sa'ada. Sa'ada yusa'idu. Dengan demikian qabala yuqabilu. 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 Kesannya ini peristiwa bertemu, peristiwa pertemuan saya dengan dua orang murid itu terjadi pada waktu lampau. Jadi kita gunakan fi'il madhi. Jadi saya bertemu, qabaltu. Ini untuk saya, qabaltu. 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 Ini verb plus subjek. Bertemu dengan siapa? Dengan dua murid. Murid itu kita ini saja talibun ya. Talibun. Jadi at-talibaini. At-talibaini. Oleh karena dua. At-talibaini. Jadi qabaltu talibaini, yang ini yang alladzaini yang lulus. Lulus itu faza. Lulus itu faza atau najaha ya. Sudah kita ini kan najaha. Najaha yanjahu. Alladzi jelas ini lampau ya. Najaha. Jadi najaha. Najaha. Qabaltu talibaini alladzaini najaha fil imtihan. Ya, fil imtihani, dalam ujian ya. Fil imtihani atau fil ikhtibari. Fil ikhtibari atau fil imtihani.
Alhamdulillah kita sudah terjemahkan 5 kalimat latihan. Coba periksa lagi jawaban dari terjemahan dari 5 kalimat itu, perbaiki seandainya ada kesalahan, ya. Kita ulangi sepintas. Qabaltu talibaini, saya bertemu dengan 2 orang siswa, 2 orang murid, alladzaini yang najaha, lulus dalam ujian. Ini syahadtul waladaini, saya menyaksikan 2 orang anak laki-laki yang yal'abani, sedang bermain kuratal qadam, bola kaki, sepak bola, fil mal'ab, di lapangan. Ukrimul mudarrisaini, saya memuliakan 2 guru yang allamani, telah mengajarin saya uluman katsirah, banyak ilmu. Kemudian sa'atul mudarrisaini, saya menolong 2 orang guru, alladzaini yang ukrimuhuma, saya memuliakannya. Jadi terjemahan dalam bahasa saya membantu 2 orang guru yang saya muliakan, bukan yang saya memuliakannya, bukan yang saya memuliakan mereka. Nya huma sebagai aid itu dihilangkan. Kemudian yang terakhir, salamtu alal mudarrisaini, saya mengucapkan salam kepada 2 guru, alladzaini yang yu'allimani, yang mengajar. Ini bukan mengajar saya, yu'allimani, yang mengajar, fi hadhil madrasah, di sekolah ini. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.